Shalom kepada kamu semua, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kamu berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita serta menopang kita dalam menjalani hari-hari karunia-Nya. Saya Pendeta Joni Delima kembali menjumpai saudara dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman, dan saya sangat berharap agar renungan ini menjadi motivasi buat saudara semua dalam menjalani hari ini. Mari kita terus memberi warna kehidupan ini dengan kecintaan pada firman Tuhan. Tema renungan hari ini adalah Tuhan saja andalanku. Untuk pembacaan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi motivasi bagi kami dalam menjalani hari ini, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahaminya. Dan dengan kebenaran firman-Mu, kami diteguhkan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 3-4. Demikian bunyinya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita, jujur harus diakui bahwa seringkali kita mengalami ketakutan saat badai masalah datang melanda. Sebagai manusia biasa, ketika kita diperhadapkan dengan beragam problem, nyali kita ciut. Keberanian kita seakan-akan sirna dan kekuatan pun hilang. Apa yang kita andalkan dalam situasi normal, seakan-akan tidak dapat membantu kita berada dalam masa krisis. Dari 2 Tawarik pasal 20 kita belajar dari seorang Raja Yosafat, bagaimana ia menghadapi masalah dengan seutuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan. Yosafat adalah pemimpin besar. Ia adalah raja di Israel. Tentu sebagai pemimpin, ia memiliki kemampuan dan juga skill serta pengetahuan yang memadai. Sebagai raja, tentu ia memiliki pasukan spesial, tentara yang terlatih dan siap untuk bertempur. Ada dukungan kuat dari rakyat yang dipimpinnya, yaitu bangsa Israel. Dan tidak ada alasan bagi Yosafat untuk takut dalam menghadapi musuh. Namun hal menarik bahwa semua yang bisa diandalkan, yang bisa digunakan, dan bisa dikerahkan untuk menghadapi musuh, di mata Yosafat tidak akan dapat memberi jaminan kelepasan baginya dan bagi bangsanya. Sekuat apapun ia bersama dengan tentaranya, dan secanggih apapun senjata yang dimilikinya, namun semua itu hanyalah benda mati yang tidak akan memberi keselamatan yang sempurna. Pertanyaan yang patut kita gumuli bersama ialah, bagaimana tindakan Yosafat dalam menghadapi masalah yang ia alami? Yang pertama, ia mencari Tuhan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 3. Di dalam ketakutannya terhadap musuh yang sedang maju untuk menyerangnya, Yosafat mengambil tindakan mencari Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ayat 3a. Yosafat tahu bahwa hanya Allah saja yang dapat menolong hidupnya, dan karena itu ia mengajak seluruh umat juga mencari Tuhan. Bagi Yosafat, hanya Allah lah jalan keluar dari setiap persoalan, dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kisah Yosafat ini mengajar kepada kita bahwa saat menghadapi masalah, tindakan yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Kekuatan kita terbatas, dan hanya Allah yang dapat memberi pertolongan kepada kita. Saat kita mencari Dia, maka Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita, sehingga kita dapat melewati masalah hidup yang kita alami. Orang Kristen yang tidak mau mencari Tuhan saat menghadapi masalah adalah orang yang sombong, sebab ia mengandalkan kekuatannya sendiri.
Dan terkutuklah orang yang demikian, seperti yang dicatat dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yang kedua, ia berseru sampai Tuhan bertindak. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 9b dicatat, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Di sini Yehosafat berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan dengan mengakui bahwa ia tidak berdaya menghadapi musuh. Itulah sebabnya dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12b ia berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Karena itu, ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, usaha kita gagal, kesehatan kita merosot, dan lain-lain sebagainya, biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan dan jangan jemu-jemu berseru kepadanya. Karena itu saya hendak menegaskan hal ini kepada saudara. Jadikanlah Tuhan satu-satunya andalan dalam hidup, maka Ia sendiri yang akan bertindak untuk mewujudkan apa yang dipandangnya baik bagi hidup saudara. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu.